3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our study club. We study club together for better future. Oke, kita masuk ke bab fungsi ya. Fungsi komposisi. Nanti kita juga bahas tentang fungsi inverse juga. Kita sudah mengenal apa itu domain, apa itu codomain. Dan kita sudah menggambar batasan-batasan linear, batasan domain ring pada fungsi linear. Maka lanjutannya kita sebenarnya ada banyak, tapi kita singkat yang sering keluar aja ya. Bagaimana menentukan batasan domain dan range pada fungsi kuadrat. Alright you guys, time to set sail. Oke, yang kedua, tentukan batasan domain fungsi dan range. Nomor 2, tentukan batasan domain fungsi dan range fungsi. Gini ya. Untuk fx sama dengan berapa? Untuk fx sama dengan misalkan x kuadrat dimin 4 gini aja. Nah, untuk inilah yang namanya fungsi kuadrat. Dengan bentuk umumnya y sama dengan fx, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Jadi di sini kita tahu korelasinya adalah a, b sama c. Di sini kalau kita tulis di sini y sama dengan x kuadrat dimin 4, ya kan? Maka kita tahu a-nya itu ini 1, b-nya karena nggak ada, kita kan bisa tulis dengan 0x ya kalian, tambah 0x, maka b-nya itu 0 dan c-nya adalah min 4. Itu ya. Paham ya di sini ya? Ini setelah kita tahu ini, kita penting ya, atau harus tahu A, B dan C-nya. Kalau enggak, kita dalam formula itu agak repot, agak susah, karena ada yang bingung, ada rumus-rumus ini nanti bingung nanti. Tapi tenang aja, kita bahas satu-satu. Nah, caranya bagaimana cara taunya ini? Kalau kita belum tahu kesimpulannya, maka kita cari dengan gimana, gambar dulu. Gimana cara menggambar? Masih ingat? Sudah lupa ya wes lah. 1. Kita tahu dalam gambar itu, cari di saat memotong sumbu x, maka y sama dengan 0 dan hasilnya adalah 0, c, ya kan? 0, c. Nah, di sini tahu 0, c-nya berapa? Benar. C-nya min 4. Maka titiknya itu adalah 0, min 4. Kedua, di saat memotong sumbu y, ya memotong saya tulis gini aja biar lengkap. Memotong sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Astaga. Balik. Memotong sumbu x, y sama dengan 0. Memotong sumbu y ini. Memotong sumbu y, x sama dengan 0. Memotong sumbu x. Memotong sumbu x. Nah. Sorry. Aduh. Repot ini. Memotong sumbu x, y sama dengan 0. Nah, kalau y sama dengan 0, maka kan kita tahu y kan sama dengan fx ya, berarti y sama dengan x kuadrat min 4. Y nya 0, x kuadrat min 4. Kita faktorkan x min 2, x plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2, x sama dengan min 2. Cara ingat,
tolong kuasai persamaan kuadrat ini ya. Caranya dengan cara min 4 itu faktornya berapa, tulis min 2 kali 2, ya kan. Terus 1 4 min 1 4. Nah, kita cari yang intinya tengahnya sama dengan 0 gitu. Yang terverifikasi adalah 2 sama min 2 gitu. Maka titiknya itu 2,0 dan atau min 2,0 ini titiknya yang perlu dikuasai lah ini. Nah, yang ketiga adalah titik puncak. Cari titik puncaknya. Cari titik puncaknya. X dengan formulanya min B per 2A, ya kan? Nah, ini yang perlu dipakai. Min B per 2. Itu rumus paten ya, min B. Tadi B-nya berapa? 0 kan? Maka 0. Otomatis kalau Y-nya, kalau X-nya 0, Y kan kita masukin, ada rumusnya kan sebenarnya D min B per 4A ya. Min D per 4A. Ini. Ada rumus seperti ini. Tapi kita tidak perlu memakai rumus ini. Kita cuma tinggal memasukkan aja. Misalkan tadi kan Y sama dengan X kuadrat min 4. Kalau kita tahu di sini X-nya 0, ya kan? Maka Y sama dengan min 4 kan? Y sama dengan min 4 ini. Jadi tulis aja ini min 4. Nah, setelah komponen-komponen ini sudah dicapai, ya kan? Maka kita lanjut aja gambar yang namanya di diagram apa? Kartesius. Kita lihat Kartesiusnya atau sumbu koordinat. Nah, sini kita taruh di sini aja. Alhamdulillah. Tadi angkanya berapa aja? Memotong ini 0, min 4, tulis 0, min 4. 0, min 4 sini, misalnya sini min 4. 2,0. Ini kan 4 kan, misalkan 4 sini maka 2 sini, 2 ini 4. Ya kan? Min 2 juga sini. Kalau ingin bagus nganu ya, tulis yang bagus ya, apa gambarnya bagus pakai apa namanya itu? Milimeter blok. Anggap saja lurus ini min 2. Terus puncaknya 0 min 4 seperti ini. Maka kita tarik garis. Tarik garis ini set. Anggap lurus banget, anggap bagus saja. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 4. Ingat penjelasan kemarin, diisi yang sumbu X adalah domain, ya kan, dan sumbu Y adalah range-nya. Kalau seperti ini, kita tahu yang terkena apa namanya, yang terkena sebagai domain sama range kan jelas kita tahu. Dan kita kalau tarik garis terus itu seperti ini. Kalau kita tarik garis ya, ini terus ke atas ya, set, ini terus ini terus sampai infinity kan. Maka ingat, ini kan melewati ke sini sampai melewati X kan, X-nya terus sana. Maka X-nya seluruhnya, hampir seluruh X. Maka kita tahu domain fungsinya adalah X sedemikian hingga bahwa X itu elemen bilangan real. Nah, ini paham ya? Nah, bagaimana dengan Y-nya? Y atau range-nya? Range fungsi. Nah, untuk range fungsi itu X sedemikian hingga bahwa range fungsi itu, ingat batasan Y-nya itu yang paling bawah berapa?
min 4 toh, maksimalnya min 4. Ini min 5 sudah bukan termasuk, nggak ada. Min 6 nggak ada, min nggak bisa. Jadi ada batasannya dari min 4 ke atas gitu. Min 4 ke atas. Maka range-nya berapa? Range-nya itu Y ya, sorry bukan X. Y sedemikian hingga bahwa Y itu lebih dari sama dengan min 4. Dan ketentuan lain adalah Y itu adalah komponen bilangan, elemen bilangan real. Oke, mungkin cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.